Hai, jumpa lagi dalam video saya kali ini. Saya akan membawakan tentang gambaran global tahun kelinci air 2023 dan pengaruh bintang tahunan terhadap 12 Sio. Bila Anda menyukai video ini, silakan diklik tombol like dan di-subscribe dan dibunyikan lonceng bila Anda ingin mendapatkan informasi di awal ada video baru dari saya nantinya. Nah, seperti kita ketahui, tahun 2023 itu kalau kita perhatikan sebenarnya ada dua konsep yang harus kita pahamin bahwa awal daripada tahun 2023 secara metafisik China itu sebenarnya adalah dimulai dari 4 Februari 2023, tepatnya di jam 10.42, atau kalau waktu Indonesia bagian Barat itu adalah jam 9:42 pagi. Bagi mereka yang di wilayah Indonesia Tengah adalah jam 10:42, dan di wilayah Indonesia Timur adalah jam 11:42. Namun, karena adanya kalender bulan, maka kita ada juga mengenal Li Chun ya. Li Chun itu awal musim semi yang sering diperingati sebagai hari Imlek ya. Nah, Imlek ini jatuhnya tanggal 22 Januari 2023, sehingga sebenarnya ada yang beranggapan bahwa setelah tanggal 22 Januari itu bayi yang lahir setelah tanggal tersebut itu bersio kelinci. Namun sebenarnya secara metafisika China sebenarnya adalah dimulai dari 4 Februari 2023. Jadi perpindahan energi itu sebenarnya terjadi di tanggal 4 Februari 2023. Tahun 2023 seperti kita ketahui adalah tahun kelinci air. Namun ada beberapa pakar sering menyebutkan sebagai tahun kelinci logam. Sebenarnya ini tidak salah, namun yang dimaksudkan itu sebenarnya adalah energi nayin. Nayin itu boleh saya artikan sebagai melodi sound ya, jadi nada suara dari energi tersebut. Nah, di mana pada tahun 2023 kombinasi daripada elemen yang ada di atas dengan di bawah itu akan menghasilkan energi kombinasi sehingga didapatkan elemental melodi energi berupa logam yang dimana tahun ini adalah berupa logam dalam bentuk lempengan kertas. Nain biasanya dipakai dalam pembacaan 4 pilar nasib, dan saya jarang memakai pola pembacaan ini pada gambaran umum tahunan. Mengenai kontroversi ini, saya mungkin tidak akan membahasnya dalam video saya kali ini karena cukup panjang ya untuk mendiskusikan hal ini, dan biasanya dalam kelas saya akan memberikan penjelasan tentang metodologi ini. Sekarang mari kita lanjutkan. Bagaimana keadaan umum di tahun 2023 ini? Seperti kita ketahui, dua elemen dari tahun 2023 ini bersifat yin ya. Seperti kita ketahui, kita mengetahui adanya yin dan yang. Nah, tahun ini elemen yang ada sifatnya adalah yin. Berbeda dengan tahun 2022 di mana semuanya energinya adalah yang. Energi yin ini seperti kita ketahui sifatnya diam ya, tersembunyi, pasif, sedangkan elemen yang itu sifatnya bergerak, muncul dan diketahui serta aktif. Nah, dua energi yang diwakili di tahun 2023 adalah air dan kayu. Meskipun hubungan antar energi di atas dengan di bawah ini sebenarnya tidak berkorelasi langsung, namun dikarenakan sifat air itu memproduksi kayu, sehingga boleh dikatakan di tahun 2023 ini adalah tahun yang penuh keharmonisan. Analisa lebih detail akan saya buatkan per bulan untuk tahun 2023 di video lain dalam kesempatan lain berikutnya.
Nah, energi air yin ini adalah energi air yang sifatnya diam, pasif, dan terkadang energinya tidak bisa kita duga kekuatannya. Karena air di sini membangkitkan energi kayu, maka energi air ini saya kelompokkan sebagai energi pendukung atau sebagai energi sumber atau resource element. Di tahun 2023, meskipun di awal tadi saya katakan bahwa akan terjadi keharmonisan antara energi yang ada, namun bukan berarti tidak akan terjadi hal-hal seperti perang, kudeta, dan lain sebagainya, karena sifat elementer yin itu bisa diartikan sebagai pergerakan tersembunyi yang bertumbuh dan bergerak yang bisa menandakan peperangan ataupun konflik yang sifatnya tidak terdeteksi atau tersembunyi. Energi kayu yang ada di tahun 2023 adalah energi kayu kecil seperti rumput ataupun pohon merambat yang akarnya bisa mengakar kemana-mana. Oleh karena itu, tidak mengherankan seperti saya katakan di atas, pergerakan seperti demikian bisa saja terjadi dikarenakan sifat dari energi yang ada ini. Energi air sebagai energi sumber ini bisa diartikan sebuah masukan dari seseorang kepada kita di tahun 2023 yang sifatnya mungkin ada maksud tersembunyi di sebaliknya. Sehingga di tahun 2023 ini sangat disarankan agar lebih berhati-hati pada saat menerima saran ataupun masukan dari orang lain, dan tugas kita adalah memfilter masukan tersebut dengan logika kita sebelum memutuskan tindakan apapun yang akan kita lakukan atas masukan tersebut. Nah, energi air seperti kita ketahui adalah energi kecerdasan atau kebijaksanaan. Namun karena kombinasi dengan energi yin, energi kecerdasan yang ada lebih ke arah sebuah masukan yang memiliki maksud-maksud tertentu di sebalik daripada maksud yang disampaikan kepada kita. Energi yin, seperti kita ketahui, selalu dikaitkan dengan sesuatu yang sifatnya gelap, sehingga tidak mengherankan di tahun 2023 yang tampaknya seperti sebuah tahun yang penuh keharmonisan, namun di tahun ini juga akan kita temukan pergerakan-pergerakan bawah tanah yang sifatnya merongrong pemerintahan yang ada. Perkembangan ekonomi di tahun 2023 juga tidak terlalu menggembirakan. Pergerakan pasar saham sepertinya akan tidak terlalu bullish atau naik dan lebih cenderung bearish atau menurun, apalagi memasuki pertengahan tahun 2023 sekitar awal Agustus tepatnya sampai ke awal tahun 2024. Saya tahu mungkin banyak kita menonton video-video di tahun 2022 yang mengatakan bahwa dunia akan mengalami resesi, namun kalau dibaca dari sisi energi, ya saya pembacanya dari sisi energi, yang harus diwaspadai adalah di pertengahan tahun 2023 ke atas sebenarnya untuk masalah ini. Mungkin kalau para penonton channel ini, kok bisa ya energi ini bisa mempengaruhi pergerakan perekonomian? Kehidupan kita ini secara metafisika China disebutkan bahwa ada 5 energi yang berperan besar, yaitu kayu, api, logam, dan tanah. Nah, pergerakan energi ini sudah saya amatin beberapa tahun terakhir ini yang terkadang bisa membuat kita terheran-heran, seperti kondisi di mana pada bulan Juni tahun 2022, seperti biasanya, setahu kita biasanya kan cuacanya panas, namun banyak terjadi turun hujan di beberapa kota yang malah mengakibatkan timbulnya banjir, ya, seperti berita yang saya tampilkan di slide saya ini, ya. Nah, mungkin saya akan buatkan video lain untuk menganalisa pergerakan energi bulanan seperti yang sudah di awal saya sebutkan. Mari saya lanjutkan. Bayi-bayi yang dilahirkan di tahun 2023 adalah bayi-bayi yang tergolong beruntung, ya, karena di tahun 2023 ini dalam siklus
60 tahunan metafisika China, bayi-bayi yang dilahirkan khususnya di tahun ini, dan ada 1 tahun lagi juga, memiliki nobleman. Nobleman ini bisa artinya seseorang yang datang untuk memberikan pertolongan dan dukungan atau bantuan. Jadi dia seperti membantu kita untuk mendapatkan solusi atas permasalahan yang kita hadapi, sehingga membuat kita menjalani kehidupan ini dengan lancar dan nyaman. Serta adanya bintang Wenchang. Wenchang ini adalah bintang intelijensia. Jadi ada 2 bintang keberuntungan yang akan mengikuti bayi yang lahir di tahun 2023 ini. Kemudian kelinci ini juga adalah salah satu lambang dari Tauhua atau peach blossom atau bintang daya tarik. Bagi mereka yang bersio tikus, khususnya di tahun 2023 ini agar lebih berhati-hati karena akan terjadi interaksi antara tikus dengan kelinci, dan kedua bintang ini atau kedua sio ini adalah bintang daya tarik juga, sehingga di tahun 2023 ini mereka yang bersio tikus akan mengalami permasalahan dalam percintaan ataupun relationship. Secara umum bisnis, boleh saya katakan di tahun ini bisnis penerbangan akan sedikit menurun dan mungkin akan disertai dengan banyaknya permasalahan di penerbangan, sehingga sangat disarankan untuk berhati-hati dan sebaiknya melakukan pemilihan hari dalam melakukan perjalanan khususnya melalui jalur penerbangan. Kemudian di tahun 2023 ini banyak kemungkinan kejadian berupa gempa ataupun longsor, sehingga sangat tidak disarankan untuk bepergian ke daerah-daerah yang rawan gempa ataupun longsor, seperti misalnya di awal bulan Januari 2023. Nah, kelinci juga akan berkonflik dengan ayam di tahun 2023, sehingga mereka yang di dalam peta nasibnya memiliki ayam akan sedikit memiliki masalah dengan tulang leher dan tulang belakang, sehingga sangat disarankan bagi mereka yang bersio ayam di tahun ini untuk menghindari aktivitas ataupun olahraga yang berkaitan dengan pergerakan tulang leher dan tulang belakang. Masalah kesehatan lainnya yang perlu diperhatikan di tahun ini adalah jantung dan pembuluh darah, terutama bagi mereka yang di peta nasibnya membutuhkan energi api. Bagaimana tentang industri? Industri di tahun 2023 yang akan berkembang adalah industri yang berhubungan dengan energi logam dan tanah. Adapun industri yang dilambangkan dengan energi logam, seperti industri ornamen logam, senjata, industri yang bersifat mengambil keputusan, administrasi, perbankan dan keuangan, pertambangan, manajer, penggalian, bela diri wusu, sumber daya manusia, industri mobil, hakim, pengacara, polisi, angkatan bersenjata, industri logam, mechanical, metalurgi, peralatan logam, furniture logam, perhiasan, pedagang emas batangan, perencanaan, perbankan, pekerjaan yang menggunakan mulut khususnya. Kemudian bidang yang dilambangkan dengan elemen tanah adalah mereka yang bergerak di bidang industri porselen, keramik, bahan bangunan, batu bata, pengurukan, properti, kulit, industri konstruksi, pertanahan, real estate, agriculture, peternakan, sumber daya alam, asuransi, penyalur tenaga kerja, konsultan, kurator, rumah duka, pemakaman. Sekarang saya akan memberikan gambaran umum pengaruh bintang tahunan terhadap 12 sio. Analisa ini akan sedikit berbeda dengan analisa di video lain yang pernah sudah saya upload. Nah, saya mulai dengan sio tikus. Tahun 2023 ini adalah tahun yang penuh inspirasi, kreativitas, inovasi, serta hubungan baik, dan bahkan sampai akan bisa mengalami sebuah peristiwa yang menggembirakan. Di tahun ini juga mereka yang bersio tikus bisa mengembangkan keterampilan untuk berekspresi jauh lebih baik dan kemungkinan ada rejeki di tahun 2023 ini. Bagi mereka yang bersio kerbau,
tahun ini mungkin adalah tahun yang akan menimbulkan permasalahan di bidang komunikasi, sehingga bagi mereka yang bersio kerbau disarankan untuk berpikir sebelum mengutarakan pendapat yang akibatnya nanti bisa menimbulkan masalah bagi diri kita sendiri. Demikian juga hati-hati pada saat kita memberikan perintah atau instruksi terhadap bawahan kita, karena sepertinya di tahun ini apa yang Anda sampaikan terkadang bisa menjadi bumerang bagi diri Anda. Berikutnya adalah sio macan. Mereka yang bersio macan diharapkan lebih berhati-hati, kemungkinan akan terluka oleh objek-objek tajam, atau kemungkinan tindakan seperti operasi yang mungkin akan terjadi di tahun 2023. Kemungkinan atasan juga akan memberikan tekanan terhadap diri Anda di tahun ini bagi Anda yang bekerja dengan orang lain. Bagi mereka yang bersio kelinci, di tahun 2023 ini harus lebih berhati-hati dan melakukan medical check-up secara rutin untuk mencegah biaya tidak terduga dalam kesehatan khususnya. Berhati-hati terhadap makanan yang Anda konsumsi karena gangguan pencernaan akan menonjol di tahun 2023 bagi mereka yang bersio kelinci. Namun, ada kesempatan untuk berinteraksi dalam bidang investasi properti di tahun ini dan mungkin akan memperoleh hasil dari investasi tersebut. Akan ada beberapa perubahan di dalam kehidupan Anda di tahun ini. Berikutnya, sio naga. Di tahun 2023, mereka yang bersio naga harus berhati-hati, terutama berkenaan dengan masalah pekerjaan, karena tekanan akan jauh meningkat di tahun ini. Tahun ini merupakan tahun yang aktif bagi sio naga, dan kemungkinan mereka yang bersio naga akan banyak aktivitas yang menimbulkan banyak pergerakan. Bisa seperti berolahraga dan lain-lain sebagainya, dan juga akan memiliki kesempatan untuk berbisnis yang resiko tinggi di tahun ini. Namun, Anda diharapkan berhati-hati terhadap gosip ataupun rumor yang muncul di tahun ini terhadap diri Anda. Mereka yang bersio ular diharapkan berhati-hati pada saat menerima masukan dari orang-orang yang khususnya mereka yang lebih senior, karena terkadang masukan dari mereka tersebut akan menimbulkan resiko bagi diri Anda dan bahkan bisa masuk ke permasalahan hukum. Tahun ini mereka yang bersio ular akan banyak perubahan yang membutuhkan banyak pergerakan, sehingga tidak disarankan untuk melawannya dan mengikuti arus pergerakan tersebut sehingga tidak mengalami banyak permasalahan. Mereka yang bersio kuda di tahun ini akan memperoleh keberuntungan dan kekayaan, namun di sisi lain, hal ini juga akan sangat menguras energi mereka di tahun ini juga. Mereka yang bersio kuda di tahun ini tidak akan banyak mengalami permasalahan. Berikutnya adalah sio kambing. Di tahun ini ada kesempatan untuk mendapatkan keberuntungan dalam investasi serta peluang dalam investasi. Jadi, mereka yang bersio kambing juga akan memiliki kesempatan untuk memperoleh bantuan dari orang-orang baik atau nobleman. Emosi mereka yang bersio monyet di tahun 2023 ini tidak begitu stabil, namun di tahun ini juga kesempatan untuk menambah ilmu atau memperdalam ilmu yang sudah dipelajari di tahun ini, sangat besar kemungkinannya mereka akan melakukan pendidikan lanjutan. Dan di tahun ini juga, mereka yang bersio monyet akan memiliki kesempatan untuk berinvestasi dan bertemu dengan mentor. Bagi mereka yang bersio ayam, di tahun ini akan mendapatkan dukungan kekuasaan serta mendapatkan status yang baik dalam hal karir. Bagi mereka yang berada dalam jenjang karir khususnya, tahun ini kemungkinan akan mendapatkan kabar yang menggembirakan, namun tentunya harus diikuti dengan kerja keras. Mereka yang bersio anjing, tahun 2023 adalah tahun yang penuh tantangan dan akan ada banyak perubahan besar. Sehingga sangat tidak disarankan bagi mereka yang bersio anjing ini untuk melawan perubahan tersebut, karena dengan mengikuti aliran perubahan ini, maka
mereka yang bersio anjing akan mendapatkan hasil pada waktunya. Kalau bisa memanfaatkan waktu dengan kesempatan yang baik, maka di tahun ini akan mendapatkan keberuntungan dan kekayaan serta kekuasaan. Yang terakhir, mereka yang bersio babi, tahun 2023 adalah tahun yang penuh tekanan dalam pekerjaan, sehingga perubahan apapun dalam struktur pekerjaan yang Anda lakukan pada saat ini, hendaknya ditindaklanjuti dengan mengikuti alur perubahan yang ada, sehingga akan mendapatkan hasil yang baik pada akhirnya. Terima kasih Anda telah menonton video saya kali ini sampai habis, dan sampai jumpa di video saya yang berikutnya.